Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 8 kelas 6 halaman 11, halaman 13, halaman 14, halaman 15, halaman 16, dan halaman 18. Tapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Oke, langsung saja kita akan mulai ke pembahasan kita kali ini. Kita awali dari halaman 11. Di halaman 11 bagian bawah itu ada pertanyaan. Kita langsung ke pertanyaannya saja. Menurutmu, apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Jawaban untuk pertanyaan ini itu jawabannya seperti ini. Perbedaan waktu disebabkan oleh perbedaan letak garis bujur. Setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan yang atas. Sekarang kita ke pertanyaan di bawahnya. Dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat berbeda, apa yang dapat kamu simpulkan? Jawaban untuk pertanyaan ini yaitu sebagai berikut. Waktu pada wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 kawasan waktu. Perbedaan waktu tersebut memengaruhi kegiatan sehari-hari. Kegiatan Udin berbeda dengan kegiatan teman-temannya yang berada di kawasan lain pada waktu yang sama. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang kedua di halaman 11. Kita lanjutkan pembahasan kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang ada di halaman 13. Nah, di halaman 13 di bawah globe itu ada pertanyaan. Tuliskan hal-hal lain yang kamu temui dari hasil pengamatanmu pada kotak berikut. Nah, ini contoh jawabannya. Garis yang terlihat pada globe atau peta dunia disebut garis lintang dan garis bujur. Itu jawabannya untuk halaman 13 bawah globe. Sekarang kita lanjut ke bagian ayo membaca. Bacalah dan cermati teks informasi berikut ini. Sebelum kamu mulai membaca, lakukan kegiatan di bawah ini. 1. Sebutkan kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan. Nah, jawaban untuk nomor 1 seperti ini. Kata kunci pada judul bacaan adalah akibat perputaran bumi. Itu adalah jawaban untuk nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Untuk nomor 2, pertanyaannya, berdasarkan kata kunci tersebut, perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan dari bacaan. Nah, ini untuk jawaban pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, jawabannya, perkiraan informasi yang akan didapatkan dari bacaan adalah yang pertama, lamanya waktu yang dibutuhkan bumi untuk 1 kali putaran. Yang kedua, pengertian garis bujur dan garis lintang. Yang ketiga, akibat yang ditimbulkan dari perputaran bumi. Nah, itu jawaban untuk soal yang nomor 2 di halaman 13. Kita lanjut ke halaman 14. Di halaman 14 ada bagian ayo berlatih. Dari bacaan di atas, temukan kosakata-kosakata baru. Tuliskan kosakata-kosakata tersebut pada kolom yang disediakan. Carilah definisinya dengan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gunakan kosakata tersebut dalam kalimat. Jelaskan makna kosakata tersebut kepada temanmu sesuai dengan kalimat yang kamu buat. Jawabannya di sini seperti ini.
Untuk kosakata barunya ada 5, ada paralel, ada meridian, ada lintang, ada bujur, dan ada khayal. Untuk definisi dari masing-masing kosakata itu seperti ini. Paralel itu definisi atau maknanya adalah sejajar. Kemudian kalimatnya, garis paralel adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Jawabannya. Untuk kosakata meridian itu maknanya seperti ini. Makna dari meridian, lingkaran khayal pada permukaan bumi dibuat pada peta dan bola dunia sebanyak 180 buah dengan jarak 1 derajat antara satu dan lainnya, yang berpotongan dari kutub utara dan kutub selatan, digunakan untuk menetapkan letak tampak pada permukaan bumi dengan arah timur barat satuan derajat garis bujur. Kemudian untuk kalimatnya, garis meridian adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Sekarang lanjut ke kosakata berikutnya, yaitu lintang. Nomor 3 kosakatanya lintang. Definisinya, garis atau lingkaran yang dibuat dari arah timur ke barat pada peta bumi dan globe sebagai salah satu ordinat untuk menentukan letak tempat pada permukaan bumi. Untuk kalimat yang menggunakan kata lintang itu seperti ini kalimatnya. Garis lintang dibedakan menjadi 2, yaitu lintang utara dalam kurung LU dan lintang selatan dalam kurung LS. Selanjutnya untuk kosakata nomor 4 adalah bujur. Bujur ini memiliki definisi atau makna seperti ini. Posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan atau diukur dengan meridian. Kalimat untuk kata bujur, garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat atau dalam kurung BB. Nah, itu adalah definisi kata bujur dan kalimat kata bujur. Sekarang untuk kosakata khayal, definisinya, khayal itu definisi atau maknanya adalah yang diangan-angankan seperti benar-benar ada. Kalimatnya, garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Nah, itu jawaban untuk halaman 14. Sekarang kita ke halaman berikutnya, yaitu halaman 15. Di halaman 15 itu ada ayo membaca. Bacalah kembali teks bacaan yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya. Garis bawahi kata-kata yang menunjukkan informasi-informasi penting. Tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam tabel berikut. Nah, ini untuk informasi penting setiap paragraf. Paragraf 1, informasi pentingnya. Yang pertama, bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk 1 kali putaran. Kemudian untuk paragraf 1, poin yang kedua, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang dalam kurung paralel dan garis bujur dalam kurung meridian. Itu adalah jawaban untuk paragraf 1. Lanjut ke paragraf 2, informasi pentingnya itu seperti ini. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi yang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Poin yang kedua, garis lintang dibedakan menjadi 2, yaitu lintang utara dalam kurung LU dan lintang selatan dalam kurung LS. Itu adalah informasi untuk paragraf 2. Lanjut ke paragraf yang ketiga, informasi pentingnya seperti ini. Poin 1, garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur yang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu.
Yang kedua, poin kedua, garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat dalam kurung BB, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur dalam kurung BT. Itu adalah informasi penting untuk paragraf 3. Lanjut ke paragraf 4. Paragraf 4 itu seperti ini informasi pentingnya. Poin pertama, garis bujur barat dalam kurung BB dan garis bujur timur dalam kurung BT berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Kemudian poin kedua, Greenwich Observatory di kota London, Inggris ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Itu adalah informasi penting untuk paragraf 4. Sekarang yang paragraf 5, informasi pentingnya seperti ini. Poin 1, saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Nomor 2, poin kedua untuk paragraf 5. Setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Nah, itu jawaban untuk paragraf 1 sampai paragraf 5, seperti itu informasi pentingnya. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 16. Ini di halaman 16 itu ada kotak-kotak. Adapun isinya untuk halaman 16 itu pertanyaannya ada di halaman 15 ya, bagian ayo berkreasi. Nah, kemudian ini langsung saja ke jawabannya, yaitu di halaman 16. Judul adalah peristiwa rotasi bumi dan dampaknya. Kemudian gambar sampul ini terserah, silahkan kalian gambar pemandangan malam atau menggambar anak yang sedang menyenteri globe dan sebagainya, silahkan bebas saja. Kemudian oleh siapa, ini nama dari kalian atau nama anggota kelompok kalian. Lanjut ke penjelasan tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Nah, ini jawaban untuk penjelasan tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk 1 kali putaran. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam serta perbedaan waktu yang mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Nah, ini adalah jawaban untuk penjelasan tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Kita lanjut lagi ke kotak berikutnya. Kotak berikutnya atau di sini kotak halaman 3 ini. Kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Nah, ini contoh jawaban untuk halaman 3 ya. Untuk yang ini ya. Ini kursornya kelihatan ya, bergerak ya. Ini jawabannya yang ini ya. Nomor 1, peganglah senter dan 1 temanmu memegang globe. 2, arahkan senter dalam kurung jangan dinyalakan sehingga menghadap globe, amati globe. 3, nyalakan senter, amati globe. 4, terdapat perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan. Itu jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kosakata-kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi dan definisinya. Nah, ini dia untuk kosakata-kosakatanya. 1, paralel artinya sejajar. 2, meridian artinya lingkaran hayal pada permukaan bumi. 3, lintang artinya garis atau lingkaran dari timur ke barat pada peta bumi atau globe. 4, bujur artinya posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi. 5, hayal artinya yang diangan-angankan seperti benar-benar ada.
Nah, itu jawaban untuk bagian kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi dan definisinya. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 18. Di halaman 18 bagian ayo renungkan. Kamu sudah belajar tentang banyak hal hari ini. Buatlah ringkasan sederhana untuk mengingatkanmu kembali tentang hal-hal yang sudah kamu pelajari. Kamu dapat menggunakan poin-poin di bawah ini sebagai acuan untuk membuat ringkasanmu. Poin A, jelaskan kosakata-kosakata yang terkait dengan topik dalam kurung rotasi, garis lintang, garis bujur. Nah, ini dia jawabannya untuk poin pertama. Bagian ayo renungkan. Kosakata-kosakata yang terkait dengan rotasi garis lintang, garis bujur. Yang pertama paralel artinya sejajar, yang kedua meridian artinya lingkaran khayal pada permukaan bumi, dibuat pada peta dan bola dunia sebanyak 180 buah dengan jarak 1 derajat antara satu dan lainnya yang berpotongan dari kutub utara dan kutub selatan, digunakan untuk menetapkan letak tampak pada permukaan bumi dengan arah timur barat satuan derajat, garis bujur. Kosakata berikutnya adalah garis meridian, artinya garis meridian adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Kosakata berikutnya ada kata lintang, artinya garis atau lingkaran yang dibuat dari arah timur ke barat pada peta, bumi, dan globe sebagai salah satu ordinat untuk menentukan letak tempat pada permukaan bumi. Kosakata berikutnya ada bujur, artinya posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan atau diukur dengan meridian. Dan kosakata yang terakhir adalah khayal. Khayal ini artinya yang diangan-angankan seperti benar-benar ada. Nah, itu adalah kunci jawaban bagian ayo renungkan yang poin pertama. Kita lanjut ke poin berikutnya, jelaskan pembagian waktu khususnya di Indonesia. Nah, ini pembagian waktu di Indonesia. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat atau WIB. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Yang ketiga, waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Lanjut ke pertanyaan poin terakhir. Jelaskan pengaruh dari peristiwa rotasi bumi. Nah, ini jawabannya. Peristiwa rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam yang menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, ini adalah pengaruh dari peristiwa rotasi bumi. Oke, kita cukup sampai sekian untuk pembahasan kita kali ini. Pembahasan kita kali ini tadi di buku tema 8 kelas 6, halaman 11, 13, 14, 15, 16, dan 18. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 8 kelas 6 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.